Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mahira. Saya dari kelas 11 F3. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu adab menggunakan sosial media. Adapun tujuan pembelajaran di sini ada 3, yaitu menjelaskan adab menggunakan media sosial, lalu yang kedua menjelaskan dalil nakli adab dalam menggunakan media sosial, lalu yang terakhir adalah menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah pentingnya adab menggunakan media sosial, lalu yang kedua pengertian adab menggunakan media sosial, yang ketiga dasar nakli, yang keempat adab menggunakan media sosial, yang kelima penerapan karakter dalam adab bermedia sosial, dan yang terakhir adalah hikmah adab bermedia sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Contohnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan YouTube. Semua media sosial yang kita miliki, seperti contoh-contoh tadi, bisa berpotensi mengantarkan kita menuju surga, dan sebaliknya mengantarkan kita menuju neraka. Semua tergantung pada kita. Jika media sosial digunakan untuk kita menyebarkan kebaikan, kerjasama, tolong-menolong satu sama lain, memotivasi orang untuk beramal, maka ini dapat mendatangkan pahala untuk kita. Sebaliknya, apabila media sosial kita gunakan untuk menyebar kemaksiatan, mengajak orang berbuat maksiat, maka itu akan menambah dosa-dosa untuk kita. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menebar kebaikan, yaitu membuat postingan atau memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi, harus dipertimbangkan dahulu apa yang kita informasikan ke arah hal baik atau ke arah yang tidak baik. Di media sosial, hindarilah penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras. Dan pornografi di jejaring sosial, sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Dan jangan terlalu sering mengumbar informasi pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Semisal mengenai keuangan, hubungan percintaan, tentang kehidupan keluarga, kejengkelan dengan seseorang, nomor telepon, alamat rumah, atau keberadaan Anda. Hal ini dapat mengganggu kontak lain dalam daftar Anda dan bisa menjadi informasi bagi mereka yang ingin berniat jahat kepada kita. Maksudnya adalah tahu batasan saat menggunakan sosial media dan bijaklah menggunakannya. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya adab bermedia sosial. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif.
Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di samping itu, media sosial juga dapat membantu generasi muda dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Mereka dapat berbagi konten seperti foto dan video. Mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat online. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan membangun jaringan pertemanan yang lebih luas. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunaannya, seperti hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Dari penjelasan tersebut, maksud adab mengguna media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi menggunakan sosial media. Baiklah, selanjutnya adalah dasar nakli yang mengandung adab menggunakan media sosial. Padahal pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, namun rambu-rambu dalam berinteraksi diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil-dalil nakli tentang penggunaan media sosial terdapat pada Quran surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 7 adab menggunakan media sosial. Pertama adalah niat yang baik, kedua adalah memilih teman yang baik, di mana kita bisa aja terpengaruh oleh teman, karena salah satu faktor negatif itu dari lingkungan pertemanan.
Lalu yang ketiga adalah meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Karena kita harus tetap berhati-hati dalam menerima sesuatu yang belum tentu benar akan informasinya, atau bisa disebut dengan berita hoax. Lalu, mengajak kepada kebaikan, tidak mengujar pada kebencian. Ya, selanjutnya, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik atau dengan tidak cara menyakiti, maksudnya adalah dengan sopan. Lalu, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Dan yang terakhir adalah bersikap bijak. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Satu dari 9 pemuda pemerkosa gadis remaja di Sampang ditangkap polisi. Korban terpedaya pelaku yang baru dikenal dua hari lewat media sosial. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antara anggota grup atau netizen. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudzon. Mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus dan menggunjing orang lain atau gibah. Lalu yang ketiga, mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Lalu yang keempat adalah apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Lalu kita pembahasan tentang hikmah beradab media sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoaks, mendapatkan kepercayaan dari orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial.
lalu terjalinnya hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang terakhir adalah terhindar dari tindakan yang destruktif. Kita ada pada zaman banjir informasi. Setiap orang sekarang bisa memproduksi informasi sendiri dan bisa sampai kepada kita. Ini berbeda jauh dengan dulu, di mana dulu hanya wartawan, hanya pemerintah yang bisa memproduksi informasi dengan saluran yang sudah ditentukan, TV, radio. Sekarang ada di genggaman kita. Andai kata kita tidak bijaksana di dalam memilih dan memilah informasi yang akan kita serap, terbayang ini hadirin, betapa kita ini ada dalam situasi yang bisa menjadi buruk dan menyebarkan keburukan karena ada di tangan kita. Informasi datang ada di tangan, informasi kita sebarkan dari tangan kita. Dan demikian pula sebaliknya, kita bisa mengakses banyak informasi yang menguatkan iman dan juga menyebarkan kebaikan. Itu pun di tangan kita. Ada hal penting ya, karena dua-duanya ada di tangan, masuk di tangan, keluar dari tangan. Mana kira-kira yang akan lebih mudah kita serap dan kita sebarkan? Idealnya adalah kebaikan. Tapi faktanya tidak mudah kita menyukai kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Kenapa begini? Karena nafsu itu tidak menyukai hal-hal yang baik itu kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada tayangan satu tentang tausiah, satu lagi tentang sia-sia, satu lagi yang disukai nafsu, satu ini ustadz, satu ini hal yang biasa saja informasi, dan satu lagi yang melanggar, misalkan lawan jenis yang pakaiannya tidak senonoh atau berita, maka kecenderungan nafsu akan memilih yang tidak disukai oleh Allah tapi disukai oleh nafsu. Coba saja jujur sekarang, di HP ini ada Al-Quran, ada tayangan-tayangan manfaat, ada tayangan sia-sia yang hanya buang-buang waktu, dan ada tayangan dosa. Mana yang dominan kita baca, kita lihat? Dan semua ini akan dihisab, ada perhitungannya di sisi Allah. Jadi bagaimana nih? Saya berulang-ulang kembali ke rumus dasar. Apapun yang menggunakan waktu, maka itu akan menentukan keberuntungan atau tidak. Sampai seorang ulama mengatakan kalau saja Al-Quran ini berisi hanya satu surat, yaitu Al-Asr, itu sudah mencukupi. Karena surat itu menunjukkan tentang orang rugi, orang beruntung. Jadi kalau nanti kita akan membaca informasi dan menyebarkan informasi, 4 ini alat ukur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusn. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Orang rugi kecuali orang yang beriman, yang menggunakan waktunya untuk meningkatkan keimanan. Ini apa nih? Saya akan 10 menit nonton ini. Nafsu pasti yang macam-macam lah ya. Tapi tayangan ini akan menguatkan iman saya atau mengurangi iman. Tanya dulu, aduh nanya ini aja udah males. Karena nafsu tidak suka ditanya ini. Pasti maunya lihat aja, ini menarik, ini rame, ini jarang, nggak ada yang lihat kok, cuman kamu sendiri di kamar, nggak ada yang tahu kok. Kata siapa tidak ada yang tahu? Setiap kali kita melihat sesuatu, Allah Maha melihat. Setiap kali kita melihat sesuatu, malaikat juga ikut lihat dan mencatat. Dan waktu yang kita gunakan pasti nanti ditanyakan oleh Allah tuh. Jadi kalau lemari itu ada sebuah lemari ada 24 wadah. Nah dari 24 itu 1 jam kan 24, satu hari 24 jam. Dari 24 itu pasti ada lagi garis-garisnya 60 menit. Dari tiap menit itu ada wadah lagi masing-masing detik. Dan setiap detik yang kita lalui tercatat, ada hisabnya. Jadi jangan anggap remeh itu baca WA, baca berita Google, lihat YouTube, semuanya ada catatannya dan kita akan dituntut mempertanggungjawabkan karena tiap waktu itu ada haknya. Apa hak dari waktu? Zikrullah. Nah, saya juga nonton maksiat sambil zikir. Kalau zikirnya benar, pasti berhenti maksiatnya. Subhanallah, hai subhanallah. Itu mah zikir yang tidak benar. Karena kalau zikirnya benar, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau zikir kita benar, pasti rem kita jalan. Seperti sholat. Kenapa ada STMJ, sholat jalan maksiat, ST, sholat terus maksiat jalan? Karena sholatnya tidak ingat ke Allah. Kalau sholatnya ingat ke Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah rekan-rekan sekalian, jadi kalau mau lihat tayangan ini teh nyenengin nafsu, nyenengin Allah, minimal tanya. Dikit aja lah, 5 menit. Thank you.